Halo semuanya, The Trader here. Banyak orang yang berpikir kesulitan terbesar dalam trading itu adalah ketika kita belum profit. Padahal ada fase lain yang jauh lebih berbahaya, teman-teman, yaitu saat kita sudah mulai profit. Nah, kenapa berbahaya? Ya, ironisnya, banyak trader yang justru hancur bukan saat mereka rugi, tetapi setelah mereka mulai merasakan profit. Di video kali ini kita akan bahas ya beberapa kesalahan yang sering dilakukan trader setelah mereka mulai merasakan profit. Dan percayalah, sebagian dari kesalahan ini saya juga pernah ngelakuin ya teman-teman. Jadi tidak hanya teman-teman aja, saya juga pernah. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, mungkin untuk teman-teman yang sedang mencari atau sedang ingin gabung ke sebuah komunitas, kita di sini ada sebuah komunitas nih, teman-teman. Nanti di sana teman-teman bisa dapetin berbagai macam akses informasi serta outlook harian yang akan kita kirim. Dan cara joinnya cukup gampang, teman-teman tinggal cek kolom kolom deskripsi ya. Nanti di sana bisa langsung klik link yang udah kita sediakan. Nanti bisa langsung join. Oke? Untuk tidak berlama-lama, mari kita masuk ke pembahasannya. Yang pertama itu adalah terlalu percaya diri ya teman-teman. Kesalahan pertama adalah overconfidence ya atau terlalu percaya diri. Awalnya memang mungkin kita profit ya beberapa minggu ya kan beruntun gitu. Tapi trade itu kita akan merasa bahwa mungkin ini trade-nya gampang kok gitu ya kan. Nggak terlalu susah banget seperti yang orang-orang bilang. Seperti mudah dibaca ya kan. Lalu perlahan di pikiran kita mulai muncul suatu hal yang menyepelekan. Sepertinya saya sudah mulai mengerti market ya kan. Terus trading ternyata tidak sesulit yang kita kira dan juga tidak sesulit yang orang-orang infokan di luar sana seperti di sosial media ataupun secara langsung ya kan. Kalau saya naikin lot sedikit ya kan, profitnya bisa lebih cepat atau mungkin bisa lebih besar daripada biasanya. Nah, disinilah masalah sering muncul, teman-teman. Karena market yang mempunyai cara unik untuk menghukum kepercayaan diri yang berlebihan. Karena setiap orang yang udah mulai merasa seperti itu, biasanya mulai terlena ya. Mulai terlena bagaimana maksudnya, Bang? Mulai terlena dari segi mungkin dari manajemen risikonya atau risk manajemennya begitu ya kan. Dari yang biasanya makai risk to rewardnya hanya 2 sampai 5% dari modal, mungkin bisa melebar. Karena mereka berpikir seperti ini, teman-teman. Dari yang biasanya kita pakai atau saya pakai cuma 2% gitu ya kan. Mungkin coba saya pakai 5% atau lebih. Profitnya dari yang biasa cuma contoh cuman $10 atau $20. Kalau kita kali dua atau saya kali dua mungkin bisa lebih ya kan 40 sampai 80 gitu. Nah, pikiran-pikiran seperti ini nih yang ngebuat kita jadi terlalu percaya diri ya kan karena sebelumnya di beberapa trade sebelumnya itu kita udah mulai merasa bahwa trade yang kita lakukan ini gampang gitu ya kan dari segi pipsnya mungkin kita udah mulai terasa, tetapi teman-teman ingat jika sudah mulai hal-hal seperti ini itu kan ibaratnya kita udah mulai merasa di atas angin dan ya ibaratnya kaki kita itu udah mulai ringan dan setelah itu mungkin teman-teman berpikir bahwa ngelihat chart itu ini dari sini ini masuk gampang gitu ya kan padahal sebenarnya tidak. Itu adalah ego teman-teman yang sudah mulai main ya. Terlalu percaya diri bisa berbahaya juga. Jadi mungkin dari trading plannya ada beberapa yang udah teman-teman skip ya. Dari harusnya menunggu konfirmasi, harusnya menggunakan risk management segini, tetapi dengan terlalu percaya diri ini mungkin resiko dan yang lainnya itu udah kali dua, mungkin lebih begitu ya kan. Nah, itu yang berbahaya. Jadi hati-hati ya teman-teman. Karena kalau sudah mulai seperti itu, bisa jadi profit yang teman-teman kumpulkan dalam sehari atau dalam 2 hari atau berapa itu hilang tiba-tiba. Jadi tetap hati-hati ya. Dan yang selanjutnya itu adalah mulai melanggar sistem yang dibuat sendiri. Saat kita masih sering loss, biasanya kita cukup disiplin ya kan. Itu kita biasanya ngikutin dari trading plan, dari manajemen risiko atau risk management ya kan. Itu biasanya kita ikuti banget tuh, ya kan?
Tapi setelah beberapa kali profit, aturan itu mulai dilanggar sedikit demi sedikit. Contohnya, setup ini sebenarnya tidak sempurna tapi masih oke gitu ya kan. Atau lossnya saya sudah geser dikit nih, tambah lagi deh gitu ya kan. Ini mungkin bisa naik ya kan. Awalnya terlihat kecil, tapi kebiasaan kecil ini lama-lama menghancurkan sistem yang sebenarnya sudah bekerja. Dari awalnya teman-teman udah mapping harganya sekian, menggunakan risk manajemennya sekian, lotnya sekian, konfirmasinya ini. Nah, tapi dengan terlalu percaya diri itu, teman-teman mulai melanggar semuanya. Dari trading plan yang tidak diikuti, risk management yang tidak diikuti, dan aturan entry yang mulai tidak diikuti. Karena, gampang kok, ya kan? Padahal, teman-teman berpikir seperti itu sebenarnya itu udah di tepi jurang. Entah itu teman-teman bisa sadar cepat, ya mungkin bisa selamat. Tetapi jika tidak dan teman-teman terbawa arus, yang ada teman-teman mungkin bahkan akan terjebak sangat lama di dalam situ. Karena itu akan sulit untuk keluar teman-teman. Percayalah. Saya juga pernah melakukan hal yang seperti itu. Dari beberapa bulan ya kan, 2-3 bulan saya profit konsisten, di bulan keempat bisa MC. Itu pernah saya lakukan di awal-awal trading. Nah, itu penyebabnya apa? Yaitu penyebabnya terlalu percaya diri tadi. Kita menggunakan lotnya tidak maksimal ya kan, atau tidak sesuai dengan aturan, trading entry-nya tidak sesuai aturan ya kan. Nah, banyak hal faktor yang lain juga karena terlalu percaya diri itu dan membuat saya hancur. Jadi teman-teman jangan coba untuk itu ya, karena saya sudah merasakannya. Jadi saya beritahu agar teman-teman terhindar. Ya, teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah lot yang mulai membesar. Kesalahan berikutnya ini adalah menaikkan lot terlalu cepat ya teman-teman. Ini sangat sering terjadi karena ketika trader mulai profit, muncul rasa ingin mempercepat hasil agar lebih besar. Trader mulai berpikir bahwa kalau dengan lot kecil saja saya bisa profit segini, bagaimana kalau naikinnya 3 kali lebih, ya 3 kali lipat atau lebih. Masalahnya bukan pada kenaikan lot, teman-teman. Masalahnya adalah kecepatannya. Kalau ukuran resiko berubah terlalu drastis atau terlalu cepat, psikologi kita juga berubah. Floating kecil saja bisa terasa menakutkan, akhirnya keputusan trading jadi emosional. Karena naikin lot itu sebenarnya sah-sah aja dan tidak ada larangan, teman-teman. Tetapi kalau terlalu cepat, kita akan egonya akan terbawa, ya. Emosi kita akan terbawa juga. Jadi ketika lotnya naik, itu hal pertama yang saya rasakan ya, karena saya juga pernah sebelum itu, ketika lot saya mulai naik, yang awalnya hanya pakai 0,01, naik jadi 0,02 dan 0,03, itu terasa berbeda teman-teman. Kenapa terasa berbeda? Karena gimana ya bilangnya ya, rasa di hati itu ketika kita melihat floating, profit ataupun loss, terutama loss ya, itu kali dua atau kali tiga dari biasanya. Jadi di di hati kita tuh deg-degannya jadi makin kencang gitu ya kan. Jadi makin lebih jantungan. Kalau kita terlalu cepat dan belum siap. Ya teman-teman, kalau naikin load itu sebenarnya sah-sah aja. Cuman kalau terlalu cepat dan terlalu ingin ngambil keputusannya itu atau pengen dapat profitnya itu cepat banget, bahaya sebenarnya. Karena itu seperti pedang bermata dua. Kalau kita mengendalikannya dan cepat bisa beradaptasi, itu bakal lebih cepat grow up-nya. Tetapi kalau tidak, itu malah bakal ngebuat akun kita makin hancur. Karena kita belum siap. Ya, mentalnya sendiri belum oke tapi dipaksain gitu ya kan. Jadi itu dihindari dan itu sangat berbahaya, teman-teman. Yang selanjutnya itu adalah merasa sudah menguasai market. Ini kesalahan yang paling berbahaya sebenarnya. Trader mulai merasa kalau mereka itu sudah mulai menguasai market ya kan, padahal kenyataannya market itu selalu berubah ya atau dinamis. Strategi yang bekerja hari ini belum tentu bekerja di minggu depan. Trader yang sukses justru selalu merasa saya masih harus belajar. Sementara trader yang merasa sudah tahu semuanya biasanya
berhenti berkembang. Dan saat market berubah, mereka tidak siap. Karena mereka tidak mau menerima perubahan itu. Market itu dinamis, teman-teman. Atau ibaratnya kalau kita trading, memang ada beberapa bulan atau beberapa minggu kita konsekutif profit. Tapi ingat, dalam trading atau dalam berbisnis juga ada yang namanya keadaan minus. Nah, kalau di trading ada juga teman-teman. Ketika bulan-bulan atau minggu-minggunya itu kita memang lagi apes atau lagi tidak bagus trade-nya. Bisa dalam 2 minggu, 3 minggu, atau dalam 1 bulan kita mungkin ya bisa dibilang banyak ruginya. Atau mungkin bahkan loss di bulan itu. Tapi sebenarnya itu hal yang biasa karena market itu dinamis dan metode itu juga memiliki probabilitasnya masing-masing. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir kalau jumpa hal seperti itu. Itu hal wajar. Ya teman-teman, tidak ada metode yang 100% profit di keadaan market apapun ya, di setiap keadaan market ya teman-teman. Metode itu juga punya probabilitas. Jadi tetap ikuti trading plan dari metode itu sendiri. Jangan tidak terima ketika loss karena konsekutif profit dan konsekutif loss itu ada dan tinggal bagaimana teman-teman menyikapinya, bisa menerima atau tidak. Kalau tidak ya saya cuman bilang hati-hati aja teman-teman karena itu berbahaya, oke? Yang selanjutnya itu adalah lupa tujuan utama dari trading itu sendiri. Kesalahan terakhir adalah lupa tujuan utama trading ya teman-teman, yang awalnya itu hanya untuk ini ya, untuk konsisten profit. Tapi tujuan trading itu bukan untuk menang di tiap trade juga, kadang ada juga lossnya. Tujuan trading itu adalah bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Trader yang baru mulai profit itu sering terjebak pada suatu hal. Yang pertama itu adalah ingin profit lebih besar dan lebih cepat. Ingin membuktikan kemampuan untuk orang-orang di luar sana atau di sekeliling teman-teman. Kalau wah gua bisa nih, gua bisa ya. Yang selanjutnya itu adalah ingin mengejar angka yang besar. Padahal yang lebih penting itu adalah konsistensi kecil yang berlangsung lama. Trader yang bisa menjaga akun tetap stabil biasanya jauh lebih sukses dalam jangka panjang. Karena seperti ya ibaratnya seperti bisnis teman-teman. Bisnis mana atau pengusaha mana yang nggak pengen bisnisnya itu berjalan dalam jangka waktu lama, ya? Karena kalau kita udah buat suatu bisnis nih, tentu kita akan berharap tempat makan kita dari sana ya kan. Kalau bisa ini long last sampai kita menutup usia, ya. Tapi kalau teman-teman tidak bisa mengendalikan itu, teman-teman bakal ya nggak bakal bertahan lama. Itu aja intinya. Jadi konsistensi kecil itu lebih baik daripada jackpot dalam satu kali trade. Begitu ya teman-teman. Dan untuk penutup, kalau teman-teman saat ini sedang mulai merasa profitnya, ya, merasakan profit, saya ingin memberi satu pesan sederhana aja. Jangan terburu-buru. Market akan selalu ada untuk besok teman-teman, kecuali Sabtu Minggu ya, karena Sabtu Minggu libur. Market akan selalu ada ya. Jangan khawatir dan jangan risau. Yang penting bukan seberapa cepat akun teman-teman itu tumbuh. Yang penting adalah apakah teman-teman masih ada di market 1 tahun dari sekarang. Karena banyak trader yang bisa profit konsisten tapi sebentar. Tapi hanya sedikit yang bisa bertahan lama untuk jangka waktu yang panjang. Sekarang saya penasaran ini, menurut teman-teman lebih sulit mana? Dalam trading mulai profit atau mempertahankan profit itu sendiri? Oke? Tulis di kolom komentar ya jawabannya teman-teman. Untuk itu, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video kita sampai akhir. Dan untuk teman-teman yang sedang mencari atau ingin gabung sebuah komunitas, teman-teman bisa klik link yang ada di bio ya, atau di deskripsi. Nanti bisa langsung join ke komunitas kita. Nanti teman-teman bisa dapatin berbagai macam akses informasi seperti market outlook dan informasi dari segi fundamental setiap hari. Nanti teman-teman bisa join langsung ke Discord kita dan chat admin ya untuk cara bagaimana joinnya ke Discord. Joinnya gampang kok, nggak perlu ribet. Ya teman-teman, langsung klik linknya, chat admin dan bisa masuk. Oke?
Sampai jumpa di next video berikutnya dan kita akan jumpa di hari-hari berikutnya dengan materi yang lebih baik. Oke? Sampai jumpa dan bye-bye.